Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel yang seru ini, WeWatch, di mana pada hari ini saya Heru Purwanto seperti biasa ditemani oleh Bang Taufik Baudrin selaku senior seri WeWatch. Dan kali ini ada tamu istimewa kami, yaitu Bapak Arifin. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita tahu bahwa situasi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi banyak sekali keluhan di berbagai tempat. Sementara di sisi lain sikap dari para pemimpin kita, para wakil kita juga tidak memuaskan dan mengecewakan kita. Seperti contoh kemarin DPR tiba-tiba menolak adanya RUU perempatan aset. Ini luar biasa. Jadi mereka takut sekali. Nah, sementara ada hal yang menarik. Pada hari ini sebenarnya kami berkumpul ngobrol-ngobrol dengan Pak Groseno. Namun beliau tadi mengabari bahwa beliau tidak bisa hadir karena beliau sedang dikriminalisasi. Kasusnya adalah beliau ketika menjadi Lemdiklat Polri di Lembang 2011 dianggap korupsi. Padahal waktu itu jelas-jelas tidak ada bukti korupsi. Tapi entah bagaimana ini dianggap dan menjadi masalah buat beliau. Dan beliau harus bersiap-siap untuk menyiapkan dokumen segala macam dan bersiapkan diri terkait dengan hal itu. Nah, Bang Taufik, kita kenal baik Pak Groseno seperti apa? Apa Bang komentarnya? Buat saya fenomena yang aneh dalam tanda petik ya. Aneh dalam arti kata, kok ada mantan pejabat dengan kalau di polisi dengan pangkat yang tinggi, kok mau-mauan gitu ya. Mau-mauan. Jadi nggak mungkin, ya. Jadi saya bilang luar biasa ini orang. Dan saya sudah muncul dalam benak saya, suatu hari dia bakal dikerjain ini kejadian. Saya mikir itu kira-kira setahun yang lalu lah, belum terlalu lama. Dan kaget kok cepet tuh dia dikerjain. Buat saya nggak heran, kenapa ya terganggu lah. Kan cuman yang pertanyaan harus dijawab adalah, kok nyopot Listio Sigit aja susah benar sih, ada apa? Gitu nggak ngerti saya. Jadi kalau sudah berbicara manajemen sebagai eksekutif, jangan pakai perhitungan berpikir politis. Kalau saya begitu, kalau politis di DPR sana. Kalau di pemerintahan berpikirnya eksekutif, copot ya copot, selesai. Tapi kalau cuma bermain positif ya repot. Nah, tadi Abang nyebut Listio Sigit. Listio Sigit itu adalah Kapolri sekarang ya. Iya ganti lah, udah. Padahal gitu. Kalau kita bicara sejarah, Listio Sigit itu dapat jabatan sebagai Kepala Kapolres di Pati itu atas kebaikan dari Pak Groseno. Nah, Pak Arifin, gimana pendapat Pak? Terkait dengan masalah simpang siur tentang bagaimana seorang bekas Kapolres Pati yang dulu dapatan dari dia, dari Pak Ugro, sekarang dia dengan seenaknya melakukan hal tersebut ya Pak, kan tidak memikul dulu Pak. Iya, baik, iya Pak, terima kasih. Ya itulah yang tadi kita pernah singgung bahwa dari terutama mental ya istilahnya sudah ditolong nggak tahu ya apa kulit kacangnya gitu lah. Ini mental ini banyak udah berseliweran di Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan Pak Ugro dengan bukti-bukti yang ada, jelekin orang paling gampang, fitnah itu paling gampang di dunia sekarang ini. Ya mudah-mudahan di fase yang Rasulullah SAW bersabdanya begini, kita udah mulai masuk fase kelima. Jadi kita akan disejahterakan lah gitu, insya Allah. Artinya pemfitnah itu tidak akan jadi pemimpin nantinya. Amin. Insya Allah. Ya itu yang saya harapkan nanti mudah-mudahan kita pantau. Kita semua ada di grup ini adalah demi untuk kebaikan kita bersama. Betul. Ya kan? Apapun yang terjadi, kita tetap akan bela demi kebaikan. Karena umur kita tuh nggak lama, ya kan? Upayanya kita harus melakukan hal-hal yang barokah lah itu. Betul. Gitu, jadi ya kan? seperti kami di WeWatch selalu mengedepankan bagaimana kita menjunjung kebenaran
kejujuran dan keadilan, Pak. Betul. Jadi veritas, probabilitas, justisia Iya. itu yang kita canangkan, dan makanya sekarang ini kita bergabung di kelompok yang sama. Dan kami non transaksional. Kami tidak berharap nanti kalau terjadi sesuatu kita minta jabatan, enggak. Bukan. Kami sudah tua-tua semua. Iya. Kami yang memikirkan bagaimana nasib anak dulu kami, Pak, ya. Betul. Betul, ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sekarang kumpul ini terutama di DERAM, Ya. mungkin Pak Eri Bunda, Ya. Dewan Rakyat Adil Makmur. Ya, artinya kita ini membela rakyat, kita berdiri di belakang rakyat. Karena rakyat selama ini belum ada yang bela, jujur aja, Betul. ya kan? Nah, beliau-beliau di DPR, saya bilang tuh Dewan Nasional, monggo kerjalah yang baik. Kita sebagai pemantau kinerja, ya kan? Apapun aparat juga kita akan pantau. Begitu juga suatu saat kalau anggota daerah bisa menjadi di Dewan Nasional ataupun pejabat publik, tentunya harus yang baik. Kalau nggak baik harus ya kita tendang, jangan memalukan kita. Karena apa? Tujuan kita ya tentunya jujur ya sekarang pun juga rakyat kita nih kalau dibilang gajinya itu belum sejahtera, Jauh. belum sejahtera. Karena sejahtera itu harus cukup untuk makan, jalan-jalan bawa keluarganya, nggak cuma ke Ancol sama Taman Mini, tapi harus ke Hong Kong, ke London, itu baru kan. Gitu. Bisa untuk beli rumah, bisa untuk nyicil mobil, atau masih ada tabungan, itu. Makanya kita berharap kita pelan-pelan. Mungkin kita nih apa ya istilahnya membenahi pondasi kedaulatan rakyat Indonesia. Kita benahi, kita perkokoh. Betul. Kalau kita nanti udah dicabut nyawanya, kita tidak akan merasakan Ya. kesejahteraan maupun kemakmuran bangsa ini nanti, tapi anak Aduh, cucu kita. kita Ya. akan mengalami. Taufik, dari Pak Arvin cerita tentang Dewan DPR yang Dewan Nasional. Tapi melihat kelakuan mereka seperti ini, apa Bang pendapatnya? Komentar Abang. Jadi yang pertama, kalau dari Pancasila nih ya, Pancasila tidak mengenal demokrasi. Oh, Satu ya, nggak Ya. ada demokrasi itu. Pancasila itu berbicara mengenai musyawarah mufakat yang adil untuk keadilan sosial. Nggak ada demokrasi. Jangan ngomong demokrasi kalau ngomong Pancasila. Kita pun tidak banyak yang memahami dan belajar Pancasila, masih ngomong demokrasi. Kedua, kalau Anda jadi pejabat, orang yang dalam pusat itu mindsetnya apa? Islam udah ngajarin kan, jadilah manusia yang beri manfaat pada orang banyak. Jadi kalau gaji PNS naikin, apa yang dibayangkan? Dia bisa membantu orang banyak. Maaf Ya. Pak, bukan buat jalan-jalan. Bisa kasih manfaat buat orang banyak. Kalau ada tetangga susah dia bisa bantu, sehingga kehadiran dia itu dirasakan manfaatnya, bukan buat hura-hura. Jadi nawaitunya bukan buat membuat mereka jalan-jalan, bukan ngasih manfaat buat lingkungan. ya. Ya. Jadi Itu hidupnya cukup ngasih manfaat buat lingkungan. Di Iya. kita itu nggak pernah dipikirin. Ketiga, satu lagi. Saya orang SDM yang bebenah SDM. SDM itu hukumnya sederhana kok. Berikan hak mereka, baru kita tuntut kewajiban mereka. Di kita enggak, Jadi balik ya. haknya nggak dikasih, tapi nuntut Kewajiban, ya. kewajiban. Karena tidak ngasih hak, kalau dia ngaco-ngaco ditoleransi. Oh dia karena jangan, nggak ada. Berikan hak gaji pegawai negeri naikin, nggak benar. Gaji dan pensiun naikin, nggak benar itu. Dari situ udah diemen aja. ya. Jadi jangan berpikir anak sekolah, wah ini angka-angka. Nggak mau tahu caranya naikin. Jangan setiap tahun enggak naikin satu kaligus. Pak kalau naik bertahap itu sudah nggak benar dari manajemen. Iya, Jadi Pak. naikin sekaligus susah amat Alasannya sih. selalu dananya nggak ada. Nggak ada buat proyek, ada. Jangan bilang nggak ada lah. Nah, dia tambah anggaran, nggak ada. Kok maling bisa triliunan ada? Iya. Bagaimana? Udahlah jangan pakai alasan kalau mau ngeles alasan bahasa anak sekolah dipakai. Tapi kalau maling bukan bahasa anak sekolah. Itu aja udah. Kalau saya cuma perintahkan nggak mau tahu, jangan bilang nggak ada. Lu nggak sanggup ganti orang. Naikin gaji dan pensiun PNS, TNI dan Polri itu dulu. Jangan 10%, nggak ada. Minimal 50% minimal. Baru beres. Baru kita tuntut dia Luar kerja biasa. keras. Jadi hari ini Udah, kita jangan pakai berpikir dari akal-akalan berbagai lah. sektor ya. Nah, untuk closing statement Pak Arvin, silakan apa yang mau disampaikan sebagai kesimpulan dari obrolan kita siang hari ini. Iya, baik. Jadi intinya kita
berupaya tetap dengan semangat tentunya untuk membuat masyarakat atau rakyat Republik Indonesia ini akan menjadi adil, makmur, dan sejahtera. Jadi istilahnya apa tuh? Tahun 45 Gemah emas. Ripah Lodjori. Iya. Gemah Ripah Lodjori. Iya. Baik, terima kasih. Bang Taufik, ada closing? Nggak ada, itu aja lah. Terima kasih. Jadi sekali lagi di sini kita diskusi, memberikan masukan kepada pemerintah dan memonitor situasi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Tentunya kita berharap agar situasi negara kita segera kondusif lagi, seperti yang diharapkan tadi, segera muncul Gemah Ripah Lodjori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integritas, Probabilitas, Justisia. Thank you, Berat. Siap, Pak. Racikan Berita 1